Ya jabarannya adalah dalam perintah. Ya ada perintah sholat, puasa. Ya. Seluruh ibadah itu adalah penjabaran dari ibadah kepada Allah SWT. Yaitu menunaikan hak Allah SWT. Maka ini yang pertama, bertakwa kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan, di mana saja berada, haitsu ma kunta. Maka takwa itu tidak mengenal tempat. Kita tidak hanya bertakwa ketika di masjid, tapi di kantor juga bertakwa. Kita tidak hanya bertakwa di masjid, tapi di pasar, di kebun, di jalan, di rumah. Bertakwa kepada Allah SWT. Itu tetap melaksanakan perintah Allah di mana saja kita berada. Baik kita di masjid atau kita di kantor, tetap kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan yang dilarang. Atau kita di pasar, juga melakukan yang diperintahkan, menjauhkan yang dilarang. Atau kita di kebun, kita di jalan, kita di rumah, kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dikerjakan. Apa yang dilarang ditinggalkan, dimanapun berada. Dan takwa tidak mengenal waktu juga, kapanpun, dimanapun. Tidak hanya takwa itu ketika bulan Ramadan saja misalnya, atau pada hari Jumat saja, atau ketika jam sholat aja, tidak. Bertakwa sepanjang waktu, sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Kita mesti bertakwa kepada Allah SWT. Maka ini perintah takwa, perintah yang menyeluruh, di mana saja dan kapan saja. Itu maksud dari perkataan Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah SWT di mana saja berada dan kapan saja. Sepanjang hidup kita, dimanapun kita berada, maka kita bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Maka itu pesan pertama, wasiat pertama yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik yang bisa menghapuskannya. Tentunya ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, yang namanya kita manusia kadang lupa, kadang lalai, dan banyak kekurangan. Mungkin kita melakukan perintah, mungkin tidak sempurna, atau malah kita jatuh pada perbuatan yang dilarang, perbuatan dosa dan maksiat. Maka Nabi mengatakan, ketika kita jatuh pada perbuatan yang dilarang tersebut, ikuti perbuatan itu dengan kebaikan. Tentunya terlebih dahulu dengan bertobat kepada Allah SWT. Bagaimana seorang ketika dia jatuh pada perbuatan maksiat, dosa, maka dia bertobat kepada Allah SWT, kemudian mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Seorang yang misalnya dia dulunya suka mengambil hak orang lain dan sebagainya, maka dia bertobat kepada Allah SWT, menyesali, kemudian dia berjanji tidak mengulangi lagi, kemudian dia kembalikan hak orang tersebut, kemudian diiringi perbuatan tersebut dengan apa? Banyak bersedekah, membantu orang, dan sebagainya. Ini maksud dari mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Allah SWT juga mengatakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bahwasanya kebaikan itu bisa menghapuskan dosa. Maka perbuatan buruk yang kita lakukan, maka mesti diiringi dengan perbuatan baik. Untuk apa? Untuk menghapuskan perbuatan dosa tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan baik atau ketaatan kepada Allah atau ibadah itu bisa menghapuskan dosa. Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ilal umrah mukaffiratun lima bainahuma majtunibat al-kabair. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi SAW mengatakan salat yang 5 waktu, dari salat kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, itu bisa menghapuskan dosa seseorang selama dia menjauhi dosa besar. Nabi SAW mengatakan, bagaimana menurut kalian, kata Nabi, kalau seandainya ada seseorang yang dia di dekat rumahnya atau di depan pintu rumahnya, kata Nabi, ada sungai yang mengalir, yang dia setiap 5 kali mandi di situ. Buka pintu langsung mandi di sungai itu.
5 kali sehari semalam. Apakah masih tersisa kotoran pada tubuhnya? Kata sahabat, tentunya tidak. Begitulah juga ibaratnya sholat 5 waktu. Seorang yang melaksanakan sholat 5 waktu, ibaratnya dia membersihkan dirinya dari perbuatan dosa yang dia lakukan sehari itu. Maka itu dihapuskan oleh perbuatan amal kebaikan. Maka ini pentingnya kita mengikuti perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan. Ketika kita jatuh pada perbuatan dosa, maksiat, baik sengaja ataupun tidak, lupa atau yang lainnya, maka kita bertobat kepada Allah SWT, kemudian mengikuti perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan baik. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT Maha Pengampun, mengampuni dosa kita ketika kita benar-benar bertobat. Kemudian juga menunjukkan karunia Allah SWT sangat besar. Karunia Allah SWT sangat besar kepada makhluknya. Bagaimana perbuatan baik, ibadah yang kita lakukan itu bisa menghapuskan dosa. Nabi SAW mengatakan seseorang yang dia berjalan ke masjid, keluar dari rumahnya, berjalan ke masjid untuk datang sholat berjamaah, maka kata Nabi, setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid tersebut, setiap langkah itu menghapuskan dosa dan meninggikan derajatnya. Dia dapat 2 dia, setiap satu langkah. Dihapuskan dosanya dan ditinggikan derajatnya. Berapa langkah kita ke masjid berjalan? Ada rumahnya yang mungkin 100 meter, 200 meter, dia berjalan ke masjid, maka setiap langkahnya dihitung sebuah kebaikan dan menghapuskan dosanya. Ini karunia yang besar dari Allah SWT. Bagaimana ketika kita melakukan kebaikan, ya, contohnya di sini datang ke masjid ya, dengan tenang, dengan niat sholat berjamaah di masjid, itu setiap langkah kita dihitung oleh Allah SWT. Dihitung kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT Maha Pemurah kepada hambanya untuk memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Maka ini yang kedua ya, pesan Nabi SAW agar kita mengikuti ya, perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka kalau kita perhatikan di sini, 3 pesan ini berkaitan dengan 3 hak ya. Pertama, hak Allah tadi untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, hak diri kita yang melakukan dosa. Sungguhnya seorang yang melakukan dosa, dia sebenarnya menzalimi dirinya. Ketika seorang melakukan dosa, Allah katakan, "Wa ma zalamnahum walakinnahum kanu anfusahum yadzlimun." Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kata Allah, kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka hakikatnya seorang yang dia melakukan dosa itu menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia melemparkan dirinya ke dalam kemurkaan Allah, dalam neraka Allah SWT. Berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Maka bagaimana seorang keluar dari kezaliman terhadap diri sendiri? Mengikuti kebaikan, melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah wasiat untuk berbuat baik kepada manusia. Ini hak manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berbuat baiklah kepada manusia, atau berakhlaklah, atau berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka seorang muslim itu dia melakukan 3 hal ini, maka sempurnalah dia. Hak Allah ditunaikan untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Hak dirinya sendiri ditunaikan ketika dia melakukan salah, dia bertaubat, mengiringi perbuatan buruk dengan baik, dengan perbuatan baik. Kemudian dia berbuat baik kepada manusia, berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan di sini Nabi mengatakan kepada manusia, ini umum ya. Manusia di situ berarti masuk di dalamnya orang non-muslim. Maka seorang muslim dia berbuat baik ya, kepada manusia secara umum, bahkan tidak hanya manusia. Kemarin kita sudah sebutkan hadis tentang apa, berbuat baik kepada
hewan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah telah menetapkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Kepada hewan pun kita berbuat baik. Bahkan ketika kita berbuat baik kepada hewan pun, itu dituliskan pahala. Enggak sia-sia Allah SWT menyuruh kita berbuat baik kepada hewan. Itu diberikan pahala. Termasuk tumbuhan juga. Nabi SAW mengatakan apa? Kalau seandainya seorang bercocok tanam, bertani, menanam biji-bijian padi misalnya, kemudian bijian itu dimakan oleh burung dan sebagainya atau hewan lainnya, maka itu dianggap sedekah. Jadi orang yang dia menanam padi atau menanam pohon apa saja, kemudian buahnya dimakan oleh hewan atau apa saja, itu dianggap sedekah. Ini kan kebaikan. Itu juga tadi disebutkan bagaimana kita disuruh berbuat baik kepada hewan. Ya, sampai disebutkan dalam kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW, seorang yang dia kehausan, kemudian dia mendapati sebuah sumur, kemudian dia masuk ke dalam sumur itu, kemudian dia minum. Kemudian setelah keluar dia dapati anjing, seekor anjing yang juga kehausan. Dia kembali lagi ke sumur itu, dia bawa air dengan memakai sepatunya itu. Kemudian dikasih anjing itu minum. Maka Allah SWT berterima kasih kepadanya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan seorang pelacur, wanita pelacur di zaman Bani Israel yang melakukan itu. Ada dua riwayat, ada laki-laki, ada seorang wanita yang dia kasihan kepada anjing tersebut, maka Allah mengampuni dosanya. Menunjukkan bahwasanya berbuat baik ini kepada hewan, memberi minum hewan, apalagi kepada manusia. Bisa jadi diampuni dosa kita karena amalan yang menurut kita mungkin kecil. Ya. Memberi minum kepada hewan, itu kecil. Menurut sebagian orang. Tapi tidak ada yang kecil di sisi Allah SWT. Maka ya ini berbuat baik kepada hewan. Apalagi kepada manusia, sesama manusia. Apalagi kepada muslim, sesama muslim, saudara kita sama muslim. Maka tentunya perintah untuk berbuat baik kepada sama manusia, berseluruh makhluk, ya, kepada seluruh makhluk, kepada manusia termasuk, atau apalagi kepada muslim adalah perintah yang sangat penting atau yang harus kita amalkan. Berbuat baik kepada manusia, ya, berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini lebih spesifik lagi, ya. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Bagaimana akhlak itu tentunya mencakup semua. Itu bagaimana bertutur kata, bersikap, berbuat, itu akhlak. Yang tidak menyakiti, yang tidak mengganggu orang lain, itu semua akhlak. Jadi akhlak itu, adab itu adalah membuat orang lain tidak terganggu oleh kita. Itu akhlak. Maka ini suatu hal yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka seorang muslim dia bukan hanya dia menunaikan hak Allah saja, tapi hak manusia tidak diberikan. Tidak tentunya. Seorang muslim dia menunaikan semua hak. Hak Allah ditunaikan, hak dirinya sendiri ditunaikan, kemudian hak manusia juga ditunaikan. Termasuk di sini hak manusia, hak orang tua misalnya, hak anak, istri, hak saudara, tetangga, keluarga. Ini semua termasuk. Kita harus berbuat baik kepada mereka semua. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW, berbuat baik kepada manusia. Tentunya berbuat baik, ketika kita bicara tentang berbuat baik kepada manusia, kita harus melihat juga siapa yang harus pertama kali kita berbuat baik, harus prioritas juga. Karena ada sebagian orang yang dia berbuat baik kepada kawannya, tapi tidak berbuat baik kepada saudaranya. Nah, ini salah. Ini kalau kita sekarang, Nabi mengatakan berakhlak kepada manusia. Pada siapa yang harus kita berakhlak pertama kali? Tentunya kita harus berbuat kepada sama muslim terlebih dulu, baru non-muslim. Kemudian dalam muslim pun ada tingkatannya. Siapa yang harus kita berbuat pertama kali? Yaitu kepada orang tua. Kemudian kepada anak dan istri, kemudian saudara, tetangga. Itu urutannya. Baru teman-teman kita. Maka urutan ini harus tahu, ya. Harus tahu kita prioritas.
siapa yang didahulukan. Karena kalau kita tidak mendahulukan yang dahulu, tidak mengkedepankan yang berhak untuk dikedepankan, berarti kita jatuh pada perbuatan zalim. Seperti tadi kita sebutkan, ada orang yang dia berbuat baik sama kawannya, baik dia. Tapi sama saudaranya enggak baik dia. Kalau temannya ditraktir macam-macam gitu ya. Tapi saudaranya enggak dibantu. Padahal dia tahu dia mampu, saudaranya membutuhkan. Tapi kalau temannya dikasihnya. Nah, ini salah namanya. Tentunya prioritas apa? Saudara terlebih dahulu. Saudara baru teman. Ini namanya urutan. Karena segala sesuatu tentunya harus ada urutannya. Enggak mungkin semuanya sama. Tapi ada yang perlu didahulukan. Seperti tadi kita sebutkan orang tua terlebih dahulu, anak istri, orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami dan kita bisa amalkan. Wallahu ta'ala alam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.